Jadi ini adalah Jabir bin Syafiq bin Reza Basalamah namanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu kita sudah menyimak bagaimana anak Ustadz Firanda Andirja menjadi imam sholat ketika taraweh. Banyak netizen mengatakan bahwa ketika putra Ustadz Dr. Firanda jadi imam sholat taraweh di salah satu masjid, bacaannya parah, gak bagus makronya. Walaupun ada fitnah di sana-sini, kata bapak-bapak tadi, banyak netizen yang mengatakan makhrajul hurufnya gak bagus lah, inilah parah lah. Ternyata setelah kita simak bagaimana video anak Ustadz Dr. Firanda ketika mengimami sholat taraweh, Masya Allah, luar biasa bacaannya. Tartil ya, tertata, tidak seburuk apa yang difitnahkan. Nah, kalau sebelumnya putra Ustadz Dr. Firanda yang kita simak bagaimana ketika mengimami taraweh, sekarang coba kita simak bagaimana ketika putra dari Ustadz Syafiq Reza Basalamah ketika mengimami tarawih. Coba kita lihat ya videonya. Ya. Jadi ini adalah Jabir bin Syafiq bin Reza Basalamah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Oke, cukup sampai situ aja videonya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini keterangannya, ini sholat Isya dan Tarawih di Masjid Al Furqan Kerajaan
Penanggungan Maesan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Oh, di Bondowoso ya, saya pikir di STDI itu ya yang di Jember itu, ternyata di Bondowoso guys. Dan kalau kita lihat ini komentar-komentarnya, Masya Allah, memuji ya, semuanya memuji bacaan Ananda Ustadz Syafiq Reza Basalama. Masya Allah, barakallahu fikum ya, semoga Allah memberkahi. Memang anak seorang ustadz, anak seorang da'i itu akan menjadi sorotan masyarakat karena akan menjadi contoh pada masyarakat. Orang-orang pasti berpikir, ya masa sih anaknya seorang ustadz nggak bisa ngaji, masa sih anaknya seorang ustadz bacaannya nggak bagus. Tapi sejauh ini yang saya lihat, kalau anak-anak dari ustadz atau da'i-da'i manhaj salaf, Masya Allah, bacaan Al-Qur'annya bagus-bagus. Memang mau diakui atau tidak, kalau kita lihat di Indonesia, kelompok manhaj yang benar-benar menjaga agama kita di Indonesia, ya mereka orang-orang salafi yang kerap kali dituduh-tuduh Wahabi. Coba perhatikan di sosial media, cari satu aja jejak digital pengajian orang salafi yang ada dangdutan di dalamnya. Nggak akan ada kalian temukan seperti itu. Tapi kalau kelompok itu, yang sono itu yang nggak perlu sebut namanya, ya oknum-oknumnya itu banyak banget yang ngadain pengajian dangdutan ya. Bahkan kiai-kiai besarnya, gus-gus besarnya itu mengadakan pengajian dangdutan. Atau ini kan momen Ramadan ya, banyak sekali video-video tarawih yang berseliweran di sosial media. Coba cari satu aja jejak digital tarawihnya orang-orang salafi yang ngebut banget bacaannya. Pasti nggak ada yang seperti itu. Jadi memang kalau masalah peribadatan, orang-orang salafi yang biasanya disebut-sebut Wahabi, mereka nggak main-main. Perhatikan coba, nggak ada satupun mereka itu memain-mainkan solawat, mendijekan solawat, mendangdutkan solawat, nggak ada guys. Itulah yang mengakibatkan banyak orang yang tertarik dengan manhaj salaf, banyak orang yang hijrah ke manhaj salaf. Bahkan beberapa orang yang hijrah ke manhaj salaf itu, walaupun dia dari lahir seorang muslim, tapi merasa seperti mu'alaf, karena baru tahu ternyata, oh Islam sesimpel ini ya. Oh ternyata selama ini yang aku amalkan gak ada tuntunannya, Rasulullah gak pernah ngelakuin itu. Terus ngapain saya ngelakuin itu bertahun-tahun? Banyak yang merasa seperti itu. Termasuk saya juga merasakan itu. Dan biasanya dakwah sunnah salafi ini lebih gampang tersebarnya di daerah perkotaan. Karena memang orang-orang di perkotaan itu kan lebih cenderung kritis, SDM-nya lebih cenderung tinggi karena pendidikan di perkotaan udah mulai merata gitu ya. Jadi orang-orangnya kritis. Tapi kalau di daerah pedesaan, di daerah-daerah pedalaman, dakwah manhaj salaf ini agak kesulitan masuk karena memang orang-orang di pedesaan itu lebih cenderung mengedepankan kefanatikan. Jadi ketika diedukasi kembalilah kepada sunnah, apa yang kalian lakukan tidak ada tuntunannya, mereka akan mengatakan, loh ini kan ibadah nenek moyang kami sudah lama melakukan ini. Ya contohnya saja yang viral sekarang, ibadah tarawih super cepat. Itu kan tarawih tradisi kata mereka, yang lahir dari budaya-budaya mereka. Kalau ngikutin sunnah, mana ada tarawih cepat-cepat begitu. Bahkan Rasulullah SAW menegur, melarang orang yang cepat-cepat dalam sholat. Tapi sekarang lihat, mereka yang tarawih cepat-cepat malah dijadikan itu sebagai budaya, sebagai tradisi. Dahulu Rasulullah melarang, tapi sekarang mereka malah melestarikan sebagai tradisi. La ilaha illallah, semoga Allah beri hidayah ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.